Halo semuanya, salam pendidikan. Ketemu lagi dengan saya Joseph Tarigan dalam JT Channel. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Classroom dalam menunjang kegiatan pengajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menonton channel YouTube ini. Pada bagian pertama ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kelas dalam Classroom, membuat daftar anggota kelas dalam Classroom, dan cara membuat absensi dalam Classroom. Semua itu Bapak Ibu bisa kita lakukan hanya lewat HP Android. Cukup simpel bukan? Jadi belajar itu di mana saja dan kapan saja. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai langkah pertama dalam mempelajari Google Classroom di bagian pertama ini. Langkah pertama tentu saja Bapak Ibu harus menginstal aplikasi Classroom lewat Android Bapak Ibu di Play Store. Ya, kita masuk ke Play Store. Setelah itu, Bapak Ibu boleh mengetik, ditelusuri aplikasi dan game. Boleh Bapak Ibu ketikkan Classroom. Oke, lalu kita cari. Maka akan muncul tampilan Classroom di Play Store. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar HP Android Bapak Ibu. Berhubung saya sudah menginstal aplikasi ini, jadi muncul di Play Store saya adalah update. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi Classroom ini, boleh diinstal sekarang juga. Baiklah, berhubung karena saya sudah saya install, maka saya langsung saja masuk ke aplikasi Classroom. Maka sekarang saya akan menuju aplikasi Classroom di HP Android saya. Seperti ini Bapak Ibu, terlihat di layar. Ya. Maka saya klik Classroom. Nah, ini adalah contoh beberapa kelas yang sudah saya buat sebelumnya di dalam menunjang kegiatan pengajaran yang saya lakukan. Maka bagi Bapak Ibu yang sama sekali belum ada kelasnya dan ingin membuat kelas, caranya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal mengklik tanda tambah yang ada di pojok kanan atas Google Classroom. Seperti ini. Ya, klik. Maka akan muncul join class dan create class. Yang Bapak Ibu pilih adalah create class. Oke. Lalu Bapak Ibu centang tanda persetujuan seperti ini. Lalu klik continue. Oke, maka akan muncul create class. Oke. Ini tergantung kepentingan Bapak Ibu mau membuat apa nama kelasnya. Misalkan saya mau membuat kelas 12 ekonomi, karena saya ngajar ekonomi. Oke, saya ganti aja 12 IPS 1 ekonomi. Ya, tergantung kepentingan Bapak Ibu saja. Ini sekedar contoh. Lalu di situ ada section room dan subject. Ya, tidak perlu Bapak Ibu isi, ya tidak masalah ya. Yang penting nama kelasnya sudah kita buat, kelas 12 IPS 1 ekonomi. Maka tinggal kita klik create yang ada di pojok kanan atas juga. Klik create. Maka akan loading sebentar. Nah, kelas yang sudah kita buat tadi sudah muncul di layar seperti yang ada
di layar HP Android Bapak Ibu. 12 IPS 1 ekonomi, persis seperti yang saya buat. Seandainya Bapak Ibu ada salah ketik, ya, salah ketik huruf atau angka, boleh Bapak Ibu klik tanda roda bergerigi itu yang ada di pojok kanan atas juga. Ya, jadi dia bisa diatur kembali. Class setting, jadi bisa diatur kembali nama kelasnya atau titelnya. Ya, kalau di class setting dia menjadi titel Bapak Ibu. Ya, boleh Bapak Ibu ketik kembali sesuai dengan kepentingan Bapak Ibu, ya. Lalu di sini Bapak Ibu ada kode kelas, ya. Kode kelasnya ada di sini Bapak Ibu, kelas kode. Ya, seperti di layar yang Bapak Ibu lihat, T6CRXPU. Jadi, jika siswa-siswi atau anak didik Bapak Ibu ingin meminta kode kelas, ya Bapak Ibu bisa mengklik simbol atau tanda roda bergerigi tadi, lihat di general kelas kode. Jadi boleh Bapak Ibu kirimkan kelas kode ini kepada anak didik Bapak Ibu. Lalu apa fungsinya kelas kode? Kelas kode ini berfungsi jika anak didik yang ingin masuk ke classroom Bapak Ibu itu lewat join kelas tadi, ya. Jadi kalau anak didik Bapak Ibu meminta kode kelas, boleh Bapak Ibu kirimkan kode kelas di general ini, ya. Karena sudah benar, kita klik aja save. Oke. Maka kelas ini yang sudah kita buat ini sudah bisa kita gunakan. Oke. Inilah cara membuat kelas dalam Classroom. Sangat mudah Bapak Ibu. Berikutnya kita akan membuat atau mendaftarkan nama-nama kelas di kelas yang baru saja kita buat ini. Ya, di kelas 12 IPS 1 ekonomi. Misalkan saya ingin membuat nama-nama siswanya, ingin memasukkan siswanya, maka saya mengklik people. Yang paling bawah Bapak Ibu, itu ada stream, ada classwork, ada people. Saya klik people. Oke, nah maka setelah saya mengklik people, akan ada teachers atau gurunya dan students. Teachersnya langsung muncul nama Bapak Ibu sesuai dengan nama Gmail Bapak Ibu sendiri. Saya membuat JT Channel karena Gmail saya buat JT Channel. Jika nama Gmail Bapak Ibu dibuat nama Bapak Ibu sendiri, maka akan muncul nama Bapak Ibu sendiri. Nah, sekarang saya membuat atau ingin memasukkan nama-nama siswa yang ada di kelas 12 IPS 1 ekonomi tadi. Saya tinggal klik tanda yang ada lambang kepala manusia dan badannya dan ada tanda tambah, ya. Ini dia. Boleh Bapak Ibu lihat sendiri, ya. Kalau kurang tepat Bapak Ibu rasakan lambang yang saya sebut tadi, ya boleh lah, ya, tergantung selera kita masing-masing. Saya klik, ya. Oke. Nah, di sini muncul invite students. Ya, name or email. Ya, biasanya kita ketikkan adalah nama email dari siswa tersebut Bapak Ibu. Misalkan emailnya ini perlu Bapak Ibu perhatikan, email yang aktif ya Bapak Ibu, jangan email yang tidak aktif. Maka pastikan minta email dari siswa-siswi Ibu atau Bapak Ibu untuk dimasukkan ke classroom tersebut. Jika siswa tidak ingat emailnya, ini agak susah ya Bapak Ibu ya untuk memasukkan dia ke classroom yang kita buat. Oke, sekarang saya memasukkan email dari salah satu siswa kita. Misalkan sini, ya, saya ketik, ya. Saya anggap saja ini nama yang saya ketik ini adalah siswa saya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengenal nama ini, ya. Oke, sebentar. Oke, jadi jika alamat Gmail yang
kita ketik sudah benar, akan muncul add recipient, ya. Namun jika salah alamat email yang kita tadi ketik Bapak Ibu, tidak akan muncul ya add recipient tersebut. Ya, jika sudah benar, Bapak Ibu mengklik ya yang di sebelah sini. Oke, kita klik. Maka otomatis dia naik ke atas. Ya, dia sudah bertuliskan tulisan hitam tebal ya Bapak Ibu, artinya sudah benar. Jika sudah seperti ini, maka kita klik invite yang ada di pojok kanan atas, invite. Oke, sebentar lagi proses. Nah, tadi sebelumnya Bapak Ibu di students itu kosong. Setelah saya invite, saya undang, maka dia sudah muncul. Artinya Gmail yang saya ketik tadi itu saya undang masuk ke classroom saya ya 12 IPS 1 ekonomi tadi. Artinya jika si siswa yang kita undang alamat Gmail tadi menerima, maka dia otomatis masuk ke kelas kita. Jadi perlu Bapak perhatikan, setelah Bapak Ibu masukkan alamat Gmailnya ke classroom Bapak Ibu, segera sampaikan ke anak didik bahwasanya alamat Gmailnya sudah kita undang. Seandainya siswa tersebut katakanlah memang aktif menggunakan HP Androidnya, maka secara otomatis undangan Bapak Ibu itu sudah masuk ke alamat Gmailnya tanpa harus Bapak Ibu kirim pesan ya. Jika siswa tersebut memang aktif menggunakan HP Android atau sering mengecek Gmailnya. Baik, inilah Bapak Ibu bagian kedua ya, cara mendaftarkan anggota kelas. Jadi sekali lagi saya tinggal menunggu persetujuan dari si calon siswa tersebut yang telah saya masukkan alamat Gmailnya. Berikutnya Bapak Ibu, kita kembali ya. Oke, jika Bapak Ibu ingin membuat absensi di dalam classroom ya, membuat absensi ya, maka Bapak Ibu memilih classwork. Ini sekarang kita belajar cara membuat absensi di classroom. Pilih classwork seperti ini. Lalu klik tanda tambah yang lingkaran biru tersebut, klik. Saya klik ya. Oke. Nah, akan muncul assessment, question, material, topik, dan rows post. Maka yang saya pilih adalah question. Seperti ini, saya klik question. Oke, maka akan muncul pertanyaannya ya Bapak Ibu, muncul pertanyaannya. Saya buat di situ. Sepertinya ada kesalahan Bapak Ibu. Kita kembali. Ya, kita klik ulang tanda tambah yang lingkaran biru tadi, kita klik. Kita klik material. Oh ya, ternyata benar Bapak Ibu. Ya, kita klik yang question. Oke ya, question. Ya, saya buat sini absensi. Saya ketik Bapak Ibu judulnya absensi. Saya buat misalkan absensi kelas 12 IPS 1 ekonomi. Jadi ini sebenarnya tergantung kepentingan Bapak Ibu ya, tidak harus sama seperti yang saya buat. Lalu instruksinya yang pertama, silahkan diisi kehadiran Anda. Silahkan diisi kehadiran Anda di bawah ini. Oke. Lalu poinnya ya, buat ya yang ungraded. Save.
ya. Lalu artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ubah menjadi ungraded, dia tidak punya nilai. Tapi kalau Bapak Ibu yang pilih 100 poin, maka seolah kita ingin menilai dia, ya, absensinya dinilai, misalkan nilai 80, 70, 100 maksimal. Jadi absensi tidak perlu kita buat penilaian, ya, secara angka. Jadi kita pilih ungraded, ya. Sudah saya pilih, saya klik lingkaran bawah, saya save. Nah, berikutnya saya klik short answer. Ada panah ke bawah, Bapak Ibu klik. Ada short answer, ada multiple choice. Kalau short answer itu jawaban pendek. Kalau multiple choice pilihan ganda. Jadi lebih tepat dia kalau absensi kita pilih multiple choice. Oke. Maka opsi yang pertama saya ketik misalkan dia hadir. Oke. Lalu saya klik di bawahnya supaya muncul pilihan yang lain, misalkan sakit. Saya klik lagi yang di bawah Ibu, add option, saya klik lagi. Oke. Hadir, sakit, izin. Ya. Saya klik lagi, misalkan alpha. Oke. Lalu kalau sudah seperti itu, saya akan kirim, ya, saya akan kirim ke classroom, bukan ke pribadi dari anggota kelas kita, ya. Oke, saya kirim sekarang yang tanda seperti tanda pesawat mainan anak-anak Bapak Ibu, yang di pojok kanan atas juga, ya. Saya klik. Oke. Lihat, muncul di classroom yang saya buat tadi 12 IPS 1 ekonomi, muncul absensi kelas 12 IPS 1 ekonomi. Ya, jadi sudah kita posting. Jadi dipastikan sudah sampai ke anak-anak yang masuk ke classroom Bapak Ibu buat tadi. Ya, jadi kalau hanya seperti yang saya buat tadi cuma satu anggota kelas saya, maka hanya kepada dia yang masuk absensi saya ini. Jadi kalau Bapak Ibu buat anggota kelasnya ada 10 atau 20 anak, 30 anak, maka akan masuk secara otomatis ke anak tersebut. Ya Bapak Ibu, cukup mudah bukan? Simple. Jadi keuntungan dari classroom ini, ya, kita sangat dipermudah sekali di dalam mengecek kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, kita telah selesai belajar 3 hal dari classroom pada bagian yang pertama ini. Yang pertama tadi membuat kelas, yang kedua mendaftarkan anggota kelas, dan yang ketiga membuat absensi kelas. Baik Bapak Ibu, maka di tampilan layar utama Google Classroom sudah muncul 12 IPS 1 ekonomi. Lalu Bapak Ibu perhatikan, di situ studennya ada 0 student. Kenapa? Sementara yang di kelas yang sudah saya buat jauh-jauh hari sebelumnya itu ada 27 student, 36 student. Karena kelas 12 IPS 1 ekonomi yang saya baru buat tadi belum dikonfirmasi dari anak didik tersebut, atau anak didik tersebut belum membuka pesan saya. Ya, jika dia membuka pesan saya, maka secara otomatis saya telah mengundang dia masuk ke Google Classroom saya, ya. Namun bisa juga Bapak Ibu anak tersebut menolak atau tidak mau bergabung, bisa saja. Tapi ya secara umum siswa-siswi pasti memilih bergabung, ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu tutorial atau kita belajar bersama cara penggunaan Google Classroom yang dapat menunjang kegiatan pengajaran yang kita lakukan, baik lewat tatap muka, ya, ataupun pembelajaran lewat daring. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ingin mendukung channel ini tetap berkembang, tetap mau berbagi, ya, dalam media pengajaran kita, pembelajaran kita, ya, Bapak Ibu bisa mengklik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dari Bapak Ibu semuanya. Demikian
pembelajaran atau tutorial hari ini. Terima kasih.